Hari ini saya sangat bersyukur karena tepat di hari ini saya berusia 50 tahun. 50 tahun loh, saudara. Tua ya, udah cukup lama saya hidup. Ya, yang saya bersyukur adalah saya sempat menulis sebuah buku yang nanti akan saya giveaway juga untuk 5 orang gratis. Saya akan bagikan juga 5 CD yang saya buat. Artinya kalau yang saya produksi kebanyakan sudah hilang, maksudnya sudah terjual. Yang saya mastering sendiri, yang masih ada nanti saya akan berikan kepada yang hari ini bisa menjawab pertanyaan saya. Ini untuk teman-teman yang belum pernah tahu, tapi buku ini yang menjadi kesimpulan dalam kehidupan saya. Selama 50 tahun ini saya ada di dalam perjalanan yang saya sebut atau saya simpulkan menjadi sebuah destiny. Buku itu namanya Maximize Music. Maximize Musicianship, a Destiny, di mana untuk menjadi pemusik yang maksimal, itu bukan usaha, tapi itu adalah destiny. Ada perjalanan yang Tuhan sudah tanamkan, tetapkan pada setiap orang yang berbeda, tapi ada orang-orang yang diberikan jalan oleh Tuhan, yang destiny-nya adalah lewat musik. Dan saya salah satunya. Saya menghidupinya selama 50 tahun. Walaupun 50 tahun itu mungkin tidak full ya, karena saya lahir, saya mengenal musik itu, suka musik dari kecil. Bapak saya bilang saya suka pukul-pukul drum, seperti main drum gitu, diberikan drum mainan. Tapi saya mulai belajar musik beneran, mulai suka serius pegang gitar. Bapak saya beli gitar, saya tanya dia bagaimana main gitar, dikasih chord-chord C, F, G begitu ya, D minor. Saya mainkan, terus saya mulai perhatikan di gereja. Ada pemain musik di gereja yang main gitar, saya lihat aja tangannya seperti apa. Oh, kayak gitu. Di rumah saya coba cari, Dan ternyata itu adalah sebuah perjalanan yang akan saya simpulkan, yaitu setiap orang yang mempunyai, yang menerima talenta daripada Tuhan, itu bukan sekedar talenta untuk hobi, untuk main-main, have fun, senang, tidak. Sebenarnya talenta itu adalah sebuah tanda di mana Tuhan membuat jalan dalam kehidupan kita itu, ya lewat situ itu. Modal yang Tuhan berikan, inborn capacity, kapasitas sejak lahir yang Tuhan tetapkan untuk kemudian menjadi hidup kita. Dan bersyukur juga bahwa di dalam perjalanan bermusik atau talenta musik itu, karena musik itu diciptakan oleh Tuhan dan sudah seharusnya dikembalikan buat Tuhan, maka ada panggilan untuk setiap orang yang punya talenta musik untuk mempersembahkan musiknya buat Tuhan, yang disebut menjadi imam pujian. Saya tidak bicara semua orang menjadi full-timer, saya tidak bicara semua orang harus bermain musik di gereja, tidak. Tapi setiap orang yang punya talenta musik harus tahu bahwa hidupnya diberikan musik itu tidak untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain dan untuk Tuhan. Gitu ya. Jadi ketika saya menyadari itu, saya mengerjakan musik saya, itu belum berpikir sesuatu yang besar. Tapi saya cuma tahu, saya suka musik dan saya mau melayani Tuhan. Jadi saya sejak kelas 5 SD sudah main musik di gereja, ngiringin sekolah minggu. Dan saya merasa itu sesuatu yang luar biasa besar di hidup saya. Jadi ketika SMP itu saya sudah mulai serius dengan musik. Saya serius dengan pelayanan saya di gereja. Saya mimpin sekolah grup, saya nulis not. Pokoknya hidup saya penuh dengan musik. SMP itu saya sudah sepertinya waktu untuk belajar itu menjadi nomor 2 gitu ya. Padahal saya SD itu juara terus. Untuk teman-teman Alusius yang mungkin join juga, halo teman-teman SD Alusius. Waktu SD saya kelihatannya juara terus ya. Tapi mereka mungkin tidak tahu, kalau mulai kelas 5-6 itu saya mulai senang musik. Pak Bambang yang tahu kalau saya punya kemampuan yang lebih di musik, dan dia yang membawa saya bisa banyak main gitar di sekolah gitu. Dan saya enjoy sekali dengan itu. Nah, mulai SMP, saya mulai pelajari musik-musik yang saya suka. Jazz dan sebagainya itu saya pelajari. Terus saya mulai les drum. Dan di SMA, saya bertemu dengan teman-teman yang membangun saya, yaitu The Royal Priesthood
dari Persekutuan MDC, masa depan cerah, masa depan cerah. Jadi mulai 16 tahun itu saya sudah ada dalam grup band yang saya kagumi sendiri. Di situ ada Shani Deborah, ada Sandi Suciawan, ada siapa yang ada yang mungkin saudara-saudara kenal ya. Richard Santoso yang sekarang bikin RCH itu. Kemudian ada Yvonne Maria, guru piano. Saya menikmati sekali. Itu dipimpin oleh Bapak Johan Kristianto. Kayaknya banyak yang tahu ya. Pak Johan ini sekarang jadi pendeta. Dan di situ saya digali kemampuan saya untuk bisa bermusik dengan proper, sungguh-sungguh, serius, tapi bukan, ya maaf, waktu itu di gereja kita main musik, di gereja musik masih, ya cuma ngiringi aja. Tapi tidak ada ornamen-ornamen, tantangan-tantangan, tidak ada. Tapi di grup ini, saya sampai ya, kalau minggu mau latihan, itu naik motor, seneng banget. Perasaan tuh, waduh, kayak kepingin setiap mau minggu itu seneng sekali gitu. Untuk berangkat ke tempat latihan itu seneng sekali. Padahal di situ saya paling muda. Jadi datang, kadang nggak ngapa-ngapain, karena paling muda. Jadi terakhir saya hanya menyanyi, suara 3, pakai gerak gitu. Mungkin ada teman-teman Royal Priesthood yang juga join. Halo. Tapi setelah itu saya ditemukan oleh Pak Johan ini bahwa saya bisa main musik. Kemudian saya mulai bantu. Kalau pemain drum nggak ada, saya main drum. Kalau pemain bass nggak ada, saya main bass. Pemain gitar nggak ada, saya main gitar. Pemain keyboard nggak ada, saya main keyboard. Nah, saking senangnya musik, saya pelajari semua. Dan saya harus bisa bermain sama dengan pemain aslinya. Karena saya pemain pengganti gitu. Dari situ, kemudian kami dari MDC, kami berpindah ke Surabaya Praise Center tahun sekitar 88 di tempat Pak Arifin di Guskit. Nah, di situ saya mulai menonjol karena lainnya kuliah, mungkin kuliahnya serius, saya yang nggak serius mungkin ya. Jadi saya belajar musik sendiri, otodidak, tapi habis-habisan. Saya bisa main semuanya, sampai saxophone saya pelajari, flute saya bisa main, trompet saya main. Pertama kali saya ke presenter, saya main trompet, malah main trompet pertama. Nah, singkat cerita di presenter itu saya mulai bikin album pertama. Diminta oleh produser Pak Johan ini, Sekena Musik, untuk saya produce musiknya. Jadi saya arrange semua musik sebelum masuk ke studio. Waktu itu belum ada home studio, jadi studionya ke studio umum begitu ya, recording studio besar di Surabaya. Dan kami mulai take satu persatu, saya arrange, saya bikin di rumah pakai sequencer. Zaman itu tidak ada internet, jadi kalau belajar hanya baca bukunya, ya. Kalau trial and error kadang-kadang karena nggak ngerti kehapus sendiri. Sudah jadi kena hapus, ya nangis-nangis sendiri, saudara. Jadi tapi itu proses yang saya bilang tadi, talenta. Kalau kita tahu talenta kita, kalau kita menemukan talenta kita dan kita mengerjakan dengan sungguh-sungguh, itulah jalan hidup yang seharusnya kita lewati. Jadi sampai sekarang saya bisa 50 tahun di dalam musik ini, saya percaya karena saya menjalani talenta yang Tuhan tetapkan, gitu ya. Nah, saya cerita lagi ya. Setelah dari Sekinah itu, Surabaya Presenter ya, itu rekaman kalau tidak salah album luncur itu tahun 90. Nah, jadi saya sudah kuliah, tahun 90, album pertama Surabaya Presenter dengan Roni Daud Simeon sebagai worship leader, ada juga Robert Louis di situ. Ya, itu tim pertama saya Surabaya Presenter. Kemudian setelah itu saya mulai bikin sendiri. Jadi album-album saya yang saya produce, ada permintaan juga, tapi semuanya saya sudah mulai bisa produce ya. Saya produser yang kemarin kita sempat bahas, sebelum kita memunculkan sebuah karya, masih nol, produser itu sudah mikir, nanti ini musiknya seperti ini, nyanyinya seperti ini. Saya pengen nanti ada melodi di sini. Nah, itu semua yang kita pikirkan. Jadi saya sudah bikin album beberapa. Setelah beberapa album, saya bikin Kasihnya Mengubah Dunia, itu diminta oleh Nafiri Allah Terakhir untuk KKR Yonggicho di Surabaya. Lagu temanya saya buat Kasihnya Mengubah Dunia.
Jadi kemudian saya juga buat satu album, jadi ada permintaan, waktu itu ada March for Jesus, jadi seluruh dunia itu ada kegerakan namanya March for Jesus. Dari sana, namanya Graham Kendrick yang bikin album itu, diminta keluar di album-album seluruh dunia beberapa bahasa. Jadi saya mengerjakan producing vokalnya. Jadi saya bentuk tim vokal, saya ngelatih mereka, saya tracking mereka, saya mixing mereka. Jadi saya nggak main musik, musiknya dapat dari Graham Kendrick langsung. Itu pengalaman yang saya produce vokal ya. Pertama kali produce vokal, tapi langsung berat gitu. Artinya harus pecah suara, trackingnya juga pecah suara, mixingnya, kemudian ada solo-solo dengan Elis Sampelan, dengan siapa lagi ya? Kalau tidak salah Rocky Penturi juga, MDC. Jadi itu pengalaman untuk producing vokal. Jadi beneran tidak ngurusi musik begitu. Tapi waktu mixing digabung dengan musik. Nah, sampai di album itu, saya mulai lebih lagi. Tapi waktu itu lebih ke arah bikin musik sendiri. Saya sudah bisa arrange, jadi pakai alat sequencer. Kalau sekarang sequencer pakai komputer, pakai software. Waktu itu pakai stand-alone sequencer, MIDI sequencer, namanya Roland MC Micro Composer. Jadi cuman bisa 8 track, tapi kita bisa atur sampai semua channel MIDI kita bisa pakai, jadi bisa ditumpuk-tumpuk seperti itu. Nah itu, kalau sekarang kita belajar langsung ketik di YouTube, keluar semua. Zaman itu nggak ada YouTube. Jadi saya harus trial error, baca bukunya, dan sebagainya. Begitu. Nah, terus setelah itu saya mulai diajak live. Live ya. Live-nya adalah pertama dengan Jubilee. Tahu album Jubilee? Oh, tahu. Oh, itu Korin main ya? Iya. Di sana main apa? Saya main pingpong. Oh, enggak. Di situ main keyboard. Loh, Korin kok main keyboard? Iya. Lah, disuruh main keyboard gimana? Ya sudah main keyboard. Jadi, music producernya adalah Michael Chandra. Kemudian pemain musiknya gabungan antara musik Daud dan Royal Priesthood. Surabaya dan Jakarta digabung. Kebetulan di album itu saya main keyboard. Jadi, mainkan synthesizer dan sebagainya. Jadi kalau dengar album Jubilee, jangan dengar drumnya, dengar keyboardnya. Maksa ya. Ya, itu. Nanti kalau yang mau minta albumnya, DM saya kirim MP3-nya. Oh, aduh, lengkap. Oke. Kemudian setelah itu, Sekina setelah selesai dengan Jubilee, kemudian bikin lagi, mungkin 6 bulan berikutnya, saya lupa, itu bikin live recording lagi. Jadi zaman itu live recording jarang, jadi fenomenal banget. Nah, yang kali kedua namanya Sungai Sukacita. Sungai Sukacita dengan Sekina Music ini, dengan produser musik yang sama, tapi saya main drum di situ. Ini kalau dari ceritanya Mario ketemu saya di situ. Dia memperhatikan saya di situ. Mario Ronald Tumewu yang kemarin sempat talkmate saya di After Lunch Talk ya. Nah, kemudian Sungai Sukacita, live recording, booming, dilanjut lagi dengan berikutnya, itu tetap tadi dengan Ronnie Daud Simeon ya. Album berikutnya itu Tuhan Melawat Umatnya. Nah, ini dibuat tidak live. Saya nggak ngerti kenapa. Pokoknya diputusin tidak live. Saya harus tracking drum di Jakarta. 2 hari harus selesai semua. Karena the next day, saya harus pulang dan berangkat ke Kanada untuk sekolah waktu itu. Sudah seperti itu, jadi tekanannya, pressure-nya luar biasa. Jadi saya ingat, yang paling saya ingat adalah ketika lagu terakhir saya mainkan, itu kaki saya sudah tidak mau diajak kompromi. Jadi saya suruh kaki saya main, kakinya tidak mau, tidak nurut sama saya. Saya, aduh nggak bisa. Ya teman-teman, ayo Win, please Win, kurang 1 Win. Kamu besok pulang loh, mesti selesai ya. Ayo istirahat dulu, tak pijat tidak. Itu muncul seperti itu teman-teman. Cuman gara-gara kaki saya sudah tidak kuat bermain drum lagi. Bayangkan 2 hari main drum. Jadi, tapi waktu itu trackingnya adalah seperti yang Fabio kemarin share, kita live di studio, cuman yang di track adalah drumnya saja. Jadi temannya bantu, ada Ronnie Daud, ada Sandi Suciawan, gitarnya nggak pakai, keyboardnya Michael Chandra, jadi cuman basic track, untuk saya ambil, dapatkan track drum, kemudian baru diisi berikutnya. Kalau tidak salah gitarnya Thomas Budihandoyo,
Kemudian, ya saya kira nggak terlalu banyak, karena ini kerja di studio, jadi keyboard banyak diambil oleh Michael Chandra, gitar oleh Thomas Budiandoyo, Thomasnya VOG itu, dan ya sisanya drum saya ambil, vokalnya dari Jakarta, backing vokal. Iya, jadi tadi itu sampai Tuhan melalui umatnya, live recording tapi di studio ya, bukan live di gedung yang live beneran gitu. Ada yang dengan sequencer, tapi ini live, drum live, semuanya live, jadi cuman dikerjakan di studio. Ya, anyway, setelah itu saya ke Kanada. Dan saya ingat berangkatnya itu tanggal 1 Juli. Ya, berarti kemarin. Oh, karena saya tanggal 2 kayaknya. Karena sampai sana saya pas tanggal 2 juga, jadi saya sampai di Kanada itu dirayakan ulang tahun juga, saya ingat. Sama Feby Safira, waktu itu ada Philip Mantova, ada John Mantova, Arvid Gunardi, ya teman-teman yang waktu itu di Vancouver, Kanada. Nah, kemudian saya sekolah di situ. Sekolah, sempat bikin album, ya namanya musisi dimanapun pengen bikin gitu. Saya ketemu dengan Arvid Gunardi yang juga menjadi salah satu milestone saya ya. Saya punya banyak pengalaman belajar dengan dia juga. Jadi kami di Kanada itu setiap hari bersama-sama, kalau di mobil itu bahas album. Pertama album Rohani Indonesia ya, waktu itu jelek-jelek, sorry maaf. Jadi audionya terutama, audionya ampun gitu. Jadi kita bahas panjang jalan, setel bahas, kemudian kita bahas yang baik-baik, Earth, Wind and Fire, George Benson, dan ya apa kita suka ya, Yellow Jacket. Jadi tiap hari bahas itu. Jadi kemana-mana saya dengan Arvid Gunardi ini. Nah, kami bikin album judulnya Father You Love Me. Album ini dikerjakan musiknya kami berdua, yang vokalnya Elmi Christina. Terus ada Engel. Engel tuh tapi sekarang nggak aktif untuk menyanyi, dan Arvid sendiri yang nyanyi. Ada Ron Clark, itu pendeta bule di situ, music pastor di gereja bule yang kami kolaborasi di sana. Anyways, itu album yang cukup fenomenal karena kerjanya itu berdua saja. Jadi kalau saya main drum, Arvid main bass, kadang dia sudah bikin sequence keyboardnya, saya main gitarnya. Pokoknya ulek-ulek cuman orang dua aja. Bayangkan kalau kerja kita setelah sekolah pakai studio sekolah, jadi nunggu sekolahnya tutup. Artinya tutup itu tidak ada kegiatan, tapi studio kan di sana buka terus. Artinya kita bisa pakai kapanpun studio di situ. Jadi berdua itu usung-usung itu apa? Angkat-angkat drum dari gereja, masukkan mobil berdua, bawa ke studio sekolah, kita angkat-angkat, masuk, pasang. Habis pasang, satu yang ngetik, yang rekam, satu yang main gitu. Pokoknya ya berdua aja gitu, kayak orang gila. Tapi kita menghasilkan karya karena kami senang ya bermusik. Jadi waktu saya pulang jadi satu album. Kayaknya kemarin sudah sempat saya play juga ya lagu Saat Kupandangmu yang Arvid yang nyanyi. Ya, kapan-kapan saya akan buat satu session untuk dengar lagu-lagu saya mungkin ya. Walaupun lagu jadul, tapi sebuah karya yang saya ingin bisa tetap abadi begitu. Ya, setelah itu saya balik pulang dari sekolah. Oh, waktu itu saya sudah full time ya. Saya melayani penuh di sebuah gereja, Gereja Muar Sharon. Saya balik, saya terus mengerjakan musik, saya melatih musik. Mungkin saat itu banyak orang bilang kalau musiknya Muar Sharon baik, bagus. Menurut saya, bukan teknik dan sebagainya yang seperti sekarang kita bayangkan, oh tekniknya bagus. Tidak. Yang saya tanamkan adalah kebersamaan dalam bermusik. Yang kedua adalah arrangement. Jadi di dalam arrangement, music arrangement, itu kita tidak menonjolkan salah satu alat musik, tapi sebuah dekorasi untuk sebuah lagu yang harus muncul dengan maksimal begitu. Jadi sebuah lagu akan maksimal ketika arrangement-nya, musiknya dibuat dengan pemikiran yang serius, dengan habis-habisan. Nah, setelah itu yang memainkan aransemen itu juga mendukung
aransemen tersebut. Nah, ini yang saya bangun di Mawar Sharon saat itu. Jadi, tidak menonjolkan satu dua orang, tapi kita main di aransemen. Jadi seperti intro dibuat yang menarik, ada interlude, ada ending yang mengagetkan, ada irama yang diperbaharui, sehingga orang merasa, oh asik juga ya iramanya seperti ini. Ada chord yang diarahkan kepada tema-tema tertentu, kata-kata tertentu. Nah itu semua saya lakukan untuk dibiasakan ada di Gereja Mawar Sharon saat itu. Jadi kami punya banyak tim yang dipersiapkan untuk bisa ngaransemen sendiri setiap tim itu. Jadi akhirnya ya terjadi kompetisi yang sehat ya. Semuanya membuat musik itu menjadi menarik. Gitu. Bahkan sempat ketika saya pulang dari Kanada, nah itu saya di sana ngambil lesson, drum lesson ya. Saya ngambil mostly ke Latin. Jadi ada yang saya belum bisa gitu ya, Latin. Nah, sampai saya bikin event yang Latin Night. Jadi semua lagu pujian saya aransemen ke Latin. Memang itu bukan ibadah yang biasa minggu ya. Ini ibadah tutup tahun. Jadi biasanya kita memuji Tuhan nunggu sampai jam 12, terus berdoa sama-sama di jam 12 malam kan untuk pergantian tahun. Nah, di situ saya buat Latin Night. Jadi semua pujian dalam irama Latin. Jadi wah, cukup menarik kan kalau seperti itu. Oke. Nah, cerita ke sini ini perlu. Karena tadi yang saya ceritakan adalah bagaimana saya mengerjakan talenta saya dengan sungguh-sungguh, walaupun judulnya buat Tuhan, tapi dengan kesungguhan itu saya kerjakan bermusik buat Tuhan. Nah, setelah ini saya mempunyai satu step lagi yang penting untuk saudara tangkap ya. Ini juga ada di buku saya sebenarnya, tapi mungkin tidak eksplisit karena buku ini bukan biografi, tapi sebuah inspirasi buat saudara. Untuk yang belum baca nanti bisa kontak saya. Nah, setelah tadi saya bicara tentang bagaimana saya melayani di sebuah gereja, suatu ketika Tuhan memanggil saya, Tuhan memperhadapkan saya kepada sebuah pelayanan setelah saya full time itu selesai. Saya masuk dalam pelayanan yang full time tapi tidak pada gereja. Jadi waktu itu saya berdoa, saya mencari Tuhan untuk arah hidup saya. Tiba-tiba seorang pendeta, Bapak Daniel Alexander, itu nelpon saya dari Papua. Dia bilang begini, Erwin, kok Dan ini males kalau telepon dari Nabire ini. Mesti putus-putus. Zaman itu ya, jadi tahun 2000. Tahun 2000. Jadi 20 tahun yang lalu. Wow, waktu cepat sekali ya. Dia bilang begini, saya ini paling tidak suka telepon ke Surabaya. Tapi saya punya dorongan yang sangat kuat untuk telepon kamu. Tuhan suruh saya telepon kamu. Dan saya begitu putar, langsung masuk. Tidak pernah. Jarang sekali telepon langsung masuk. Zaman itu ya, 20 tahun lalu dari Papua ke Surabaya. Jadi dia bilang, saya telepon langsung masuk. Dan ini pesan Tuhan buat kamu, Erwin. Tuhan mau kamu sekarang tidak lagi untuk satu gereja. Tapi kamu harus melayani untuk semua gereja. Bahkan dari pelayanan kamu ini, nanti akan ada kesatuan gereja. Begitu. Dan salah satunya yang saya punya sekarang adalah saya punya satu grup pelayanan musik di WhatsApp yang sudah mengumpulkan ya 100 orang lebih mungkin ya. Itu soundman seluruh Indonesia. Jadi ada mulai dari mana ya, paling kiri mungkin Jakarta mungkin. Kalau Medan saya tidak ada, Kalimantan ada, Papua ada, kalau Jawa hampir banyak. Nah, itu semua adalah ya bisa dikatakan klien ya, artinya kontak dengan saya. Nah, singkat cerita di 2000 itu setelah saya confirm dari pernyataan Tuhan ini, 2001 saya memulai yang disebut pelayanan e-project music and sound. Waktu itu saya pakai nama Music Ministry Consultant. Sebenarnya saya banyak yang bilang, ngapain pakai nama consultant ya? Kayaknya kok sombong banget gitu. Siapa kamu? Gini loh. Jadi waktu itu ketika saya masih full time di sebuah gereja di Mawar Sharon, itu banyak sekali gereja-gereja lain, pemain musik, apa yang datang untuk tanya, untuk minta saran, untuk
ya banyak hal, berkonsultasi untuk pelayanan musik di situ. Nah, tapi keterbatasan saya dengan pelayanan yang full time di gereja itu membuat saya tidak bisa memberikan waktu banyak untuk membantu gereja-gereja lain. Nah, saya merasa saya dipanggil oleh Tuhan di tahun 2000 itu untuk membantu gereja-gereja yang membutuhkan. Waktu itu tidak seperti sekarang ya. Sekarang ada YouTube, ada apa, mau tanya apa, bisa Instagram, bisa gampang sekali, mau kontak siapa saja gampang. Waktu itu enggak. Jadi banyak sekali teman-teman di Surabaya yang datang ke saya. Alberto Tanoni, Hani Eka Putra, nama-nama ini mungkin semua tahu ya. Ya, ya banyak ya, yang seperti yang kontak. Bahkan saya tahun 94 mungkin ya. Itu saya sempat bikin eh, pelayanan training pelayanan musik itu se-Surabaya. Itu enggak nyangka loh. Jadi kita pengen membagikan gitu aja pengetahuan pelayanan ini yang ngikut membludak. Jadi sampai, wah pertama maunya di ruangan kecil, sampai besar, sampai nggak cukup. Dan itu berjalan kalau nggak salah 3 bulan mungkin ya. Mungkin ini Yuli bisa mengingatkan, waktu itu dia tahu saya katanya dari training ini. Jadi jauh sebelum bekerja sama Miss Yulistiana ini, yang sekarang bekerja sama di Music Teaching and Design, e-project. Tapi training ini, dia mengenal saya dan training ini berjalan kira-kira bisa 3 bulan lebih kalau tidak salah. Saya lupa. Nah, dari situlah kemudian ide e-project itu Elohim Project. Oh, bukan Erwin Project. Ya terserah deh gitu ya. Tapi saya pertama Elohim itu adalah Allah. Jadi karya Allah sendiri, proyek Allah sendiri untuk melayani semua gereja. Ini titik balik saya, dari sekedar saya bermain musik dan producing music, saya mulai aware dengan perkembangan musik gereja. Artinya kebutuhan bagaimana pelayanan musik di gereja itu harus maksimal. Masih ingat bahwa saya punya satu moto, music and sound. Menurut saya music and sound itu satu kata, bukan 2 kata. Karena musik tidak bisa berdiri sendiri daripada sound. Dan sound juga membutuhkan musik untuk membuktikan kebagusan soundnya. Kalau cuma vokal gampang seperti ini ya. Tapi kalau musik, nah itu tidak mudah. Jadi kalau musiknya bagus, tapi soundnya jelek, ya keluarnya jelek gitu. Nah ini pembahasannya panjang sih. Dari bagaimana memproduksi musik, yang main musik maksudnya, sampai bagaimana kita mereproduksi musiknya dengan sound system. Yang kedua, sound system kalau tidak bagus, maka musik ini akan terjelas jelas sekali jeleknya kalau soundnya bagus. Nah, ini Mario mengingatkan, saya pernah punya moto juga, giving a hand on any musical needs and in ministry. Thank you Mario diingatkan. Masa saya lupa sendiri ya? Enggak. Jadi giving a hand itu menolong, membantu, memberikan satu tangan, bekerja sama. On any musical needs in ministry. Itu visi yang saya terima dari Tuhan. Jadi saya mau bantu semua gereja untuk mengerjakan pelayanan musik untuk maksimal, begitu. Jadi saya dalam hidup saya setelah tahun 2000, jadi 2001 start, sampai sekarang, pikiran saya, hidup saya, begitu bangun pagi, yang saya pikirkan adalah membantu bagaimana pelayanan musik itu maksimal. Sampai sekarang klien saya mungkin ada 100 something ya, dan saya punya grup untuk berkomunikasi dengan banyak. Ada yang per gereja, ada yang satu grup besar, dan itu semua saya lakukan dalam kehidupan saya untuk memaksimalkan ini semua. Nah, jadi singkat cerita, setelah 2000 itu, kejadian itu Tuhan memanggil saya, 2001 launching. Launchingnya e-project ini yang memberkati, yang menyampaikan firman Tuhan, Kak Jonathan Patiasina dan Koden, Ko Daniel Alexander. Itu sebuah titik balik, sebuah dasar yang saya bangun, satu step awal dalam hidup saya. Jadi 2001 itu memulai e-project Music Ministry Consultant. Di dalam perjalanan, ternyata yang membutuhkan ini tidak hanya gereja, ternyata. Banyak hal lain yang perlu diberkati dengan pelayanan dan skill ini,
Sehingga akhirnya dengan satu masukan dan saran dari satu teman yang baik yang memberkati kami, dia bilang, ya tidak bisa hanya memberkati gereja saja begitu. Jadi namanya saja berubah kemudian menjadi e-project Music and Sound Consultant. Jadi kami mempunyai, ya kalau sekarang istilahnya hashtag ya, Music and Sound. Jadi menurut saya dua hal ini yang harus disatukan, harus bekerja sama, sehingga menghasilkan karya musik, bunyi musik, pelayanan musik yang paling baik. Kemarin di GMS juga departemennya berubah dari PAW menjadi Worship and Sound. Wah, itu keren juga ya. Jadi membuat kebersamaan antara pelayanan worship, music and worship dengan sound itu harus kerjasama. Ya, satu hal di dalam pelayanan sound yang perlu diingat juga bahwa ketika kita berperang dengan penguasa udara, dengan penghulu yang ada di udara, sebenarnya siapa yang perang di situ? Adalah suara. Tapi bukan hanya suara, tapi juga roh. Jadi pemain musik harus mempunyai rohani yang cukup dewasa untuk bisa melayani dan berperang dengan penghulu di udara itu. Jadi kalau dikatakan musik itu skillful, betul. Tapi hasil akhir dari musik itu adalah bunyi, suara. Maka itulah yang kita pakai untuk ada di dalam pelayanan musik kita, pelayanan pujian penyembahan kita. Sehingga pelayanan sound dan pelayanan musik ini adalah satu kesatuan yang harus bekerja sama. Seperti itu. Setelah itu saya mencoba memaksimalkan pelayanan musik di gereja dengan cara memberikan training musik, training sound system, training pelayanan musik. Nah, jadi ini kan tergantung kebutuhan ya. Kadang waktunya mepet, maka mereka membutuhkan lebih fokus kepada misalnya bagaimana singer harus bisa memakai mikrofon dengan proper. Apa yang harus dikerjakan di atas panggung, bagaimana sound check. Nah, itu pengetahuan-pengetahuan yang harus diketahui oleh para pelayan Tuhan di bidang praise and worship ini. Tapi ada yang minta training secara penyeluruh. Gitu. Ada yang bagaimana mengaransemen, melatih aransemen pada sebuah grup. Juga ada training sound system yang biasanya beberapa hari. Tapi kami juga ada training sound yang sebelum pandemi ini itu ada di tempat kami, kursus. Ya, yang harus kita perhatikan ya di dalam membentuk sebuah pelayanan itu. Yang pertama, ini yang mungkin bisa membantu ya. Untuk melayani itu tidak bisa orang yang masih belajar atau baru belajar. Kalau kita mengajak orang melayani, berarti kita ngajak dia perang loh. Tadi saya sudah bilang bahwa kita akan mengalahkan penguasa di udara, penghulu di udara. Itu melibatkan adalah kemampuan musik dan kedewasaan rohani. Sehingga kita butuh orang yang siap melayani. Beda ya, kalau sekolah minggu, mungkin, anak-anak ayo mulai belajar melayani, itu boleh. Tapi kalau KKR anak-anak kan kadang-kadang harus kakak-kakaknya yang main gitu. Nah, ketika kita memakai pelayanan ini dengan tajam, maka dua hal ini penting. Sehingga kalau Anda mau merekrut pemusik, memang harus dicek atau diketahui di audisi kemampuan bermain musiknya. Sampai di mana untuk bisa dikerjasamakan bersama dengan kita tim yang sudah ada. Nah, cara saya begini dulu, mungkin ini bisa menjadi inspirasi. Kami mengadakan audisi untuk meletakkan bahwa sampai di mana kemampuan orang ini bisa dikembangkan. Jadi step pertama adalah standarnya. Kalau di bawah standar, ya nggak bisa dong. Kita nggak ngelesi gitu, nggak ngajarin satu-satu. Tapi ada standar bahwa dia siap untuk dikembangkan. Jadi kemampuan pribadi yang dikembangkan. Nah, dari situ kemudian yang tidak masuk biasanya kan ya sudah pulang kamu les lagi. Kalau siap baru balik lagi kayak Indonesian Idol gitu ya. Kayak kalau mau audisi nyanyi, ikut idol, nggak bisa ya pulang. Ketemu tahun depan ya, terserah kamu mau
Kamu latihan, kamu mau tidur, terserah. Tapi saya pernah punya sebuah ide di Mahar Sharon, membuat namanya sekolah pelatihan pelayanan musik. Jadi mereka yang tidak masuk di dalam standar audisi tadi, mereka disarankan boleh masuk ke kelas-kelas pelatihan SPPM itu. Jemaat pun boleh. Jadi jemaat yang mau melayani disiapkan di situ dulu, gitu ya. Jadi seperti sekolah musik gitu, tapi diarahkan untuk siap melayani. Kurikulumnya adalah untuk melayani, begitu. Nah, itu luar biasa bagus. Ini kalau Miss Yuli sedang online juga, itu sebuah pengalaman bahwa saya terus mengembangkan ini menjadi satu divisi di project namanya Music Teaching and Design. Itu dimulai dari SPPM dengan Miss Yuli ini. Nah, kemudian ini berkembang dengan luar biasa ya, karena jemaat banyak yang mau belajar. Jadi akhirnya dia belajarnya di tempat yang proper untuk melayani. Ya, lagu ini judulnya Kasih Yang Kuterima. Ini lagu ciptaan saya yang pertama yang dipublish ya. Kalau sebelumnya saya buat untuk gereja, lagu-lagu tema banyak. Ini saya buat dan muncul di album Shekinah yang pertama. Nah, untuk teman-teman yang mengikuti album-album Shekinah musik, ini album pertama. Judulnya Kau Yang Layak. 5 lagu yang arrange musiknya Erwin Badudu, yang 5-nya Erwin Krisnanda. Jadi dua-duanya Erwin di sini. Itu pengalaman saya pertama kali masuk ke studio rekaman yang khusus MIDI, namanya MIDI Lab di Jakarta. Jadi terima kasih untuk Om Erwin Badudu yang waktu itu membantu saya, karena saya kayak rusa masuk kota gitu. Cuman bawa satu, katanya cuman bawa anu aja, suara aja. Bawa suara nih apa ya? Jadi akhirnya saya bawa modul satu dan disket untuk playback ke Micro Composer. Ternyata kalau pakai suara satu modul saya, ya suaranya jelek karena cuma suara itu aja. Akhirnya dibantu untuk eksplor suaranya. Dengan teknologi MIDI kita bisa memindahkan suara yang saya buat, misalkan channel MIDI, track piano, saya bisa pindah ke pianonya Om Erwin. Dia bawa chord, saya bawa Roland. Di studio ada beberapa modul-modul lain yang kita bisa explore untuk suara loh. Jadi untuk yang rekaman, setelah kita ulik rekaman musiknya, begitu kita masuk ke studio rekaman, kita sudah tidak urusan dengan musik. Maka ada kemungkinan musik kita jadi jelek, itu ada. Kalau masuk ke studio yang salah, kalau masuk ke proses recording yang salah. Nah, jadi proses recording pertama saya itu bersyukur sekali dibantu oleh para legend di Indonesia. Yang pertama Om Erwin Badudu, itu arranger untuk lagu-lagu yang mungkin tahu ya, Kristal-Kristal Cinta, Catatan Si Boy. Itu dia bikin itu 1-2 lagu. Kemudian yang rekam namanya Acam, itu legend banget. Jadi recording engineer terbaik di Indonesia, namanya itu Acam. Tapi orangnya galak, galaknya minta ampun. Jadi kalau kita bilang orang tidak kenal dia, bilang dia jahat. Tapi galak gitu. Jadi dia itu perfect orangnya. Saya belajar banyak dengan kerendahan hati sama dia. Jadi pernah dibentak karena saya tidak ngerti, saya salah ngomong, oh dia bentak. Kalau bisa kasih, kasih. Saya ambil kalau kamu bisa kasih. Apa maksudnya nggak ngerti gitu. Yang bantuin ya Om Erwin itu. Yang mixing engineer-nya adalah Konrad Lamuri. Ini the bestnya di Indonesia saat itu. Mungkin sampai sekarang masih orang-orang ini masih dihormati ya. Tapi untuk Kang Acam, Bung Acam ini udah meninggal. Kalau Konrad Lamuri masih sebagai konsultan untuk sound-sound di acara-acara masih ada. Itu. Kemudian dari situ saya mulai belajar banyak mengenai sound. Itu saya belum belajar sound, masih di musik, tapi karena masuk ke studio MIDI, maka belajar banyak untuk proses recording MIDI dan mixing MIDI-nya. Belum ada komputer loh waktu itu, artinya home computer recording belum ada, jadi masih analog semua. Nah itu pengalaman-pengalaman saya. Ini hal yang paling penting saudara. Nah di dalam mempersiapkan pelayanan pujian dan penyembahan, tadi saya sudah sampai pada titiknya, yaitu
tidak hanya satu hal yang dipersiapkan, yaitu musik, 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 dan musik. Tidak. Musik adalah sarana, musik adalah senjata kita. Tapi di dalam melayani, itu ada persiapan kehidupan, persiapan rohani, persiapan melayani. Itu juga dua hal. Satu adalah siap dengan Tuhan, yang kedua siap dengan teman sepelayanan. Musik tidak pernah sendirian loh melayani itu. Minimal ada vokal dan musik, WL dan satu musik misalnya. Kalau kita ada pelayanan di pemakaman misalnya, penghiburan, itu minimal ada musik satu dan pemimpin pujian satu kan. Nah, selalu dalam tim. Apalagi tadi saya sampaikan antara pelayanan musik dan sound system, otomatis butuh kerjasama. Nah, saya mau concern di sini dulu ya. Kalau mengenai kesiapan rohani pribadi kita, memang dituntut, yaitu wong mau melayani kok, mau jadi imam. Kalau masih kecil, belum dewasa, belum siap, ya nggak bisa dong. Harus dewasa, harus siap melayani secara rohani. Itu pasti. Tapi yang kedua ini penting juga, karena banyak orang yang dewasa usianya, mungkin cukup dikenal atau terkenal, orang yang bisa berkomunikasi. Tapi sekali lagi, ada ayat mengatakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Dan ini terjadi pada pelayanan, saudara. Karena kalau kita melayani, itu bertemu dengan rekan-rekan, itu tidak ada jaminan bahwa kita tidak akan kecentok atau ketabrak atau kesenggol ya. Jadi komunikasi dan koordinasi, kooperasi, kerjasama antar pelayan Tuhan itu juga sebuah ujian pelayanan, saudara. Jadi besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Berarti harus ada gesekan dulu, baru akan menjadi tajam. Jadi ketika kita masuk dalam pelayanan dan kita tidak siap dengan gesekan, nah saudara harus tahu, untuk bisa dewasa dalam melayani, berhasil menjadi berkat dalam melayani, saudara harus siap untuk tergesek. Atau kadang harus menggesek, tapi menggesek bukan menyakiti, tapi kita yang menumbuhkan, menajamkan rekan kita. Ketika saling mengerti bahwa kita saling butuh digesek dan menggesek supaya menjadi tajam, maka kita tahu bahwa ini adalah proses-proses yang harus terjadi di dalam pelayanan kita untuk mendewasakan dan menajamkan kita. Maka kita akan bersyukur, tidak melihat masalahnya menjadi besar, masalah bisa muncul tapi tidak utama, tidak penekanan utama atau yang kita lihat sebagai hal yang besar. Tapi kita akan melihat hasilnya, yaitu ketajaman kita, kedewasaan kita, kesiapan kita, bahkan Tuhan bisa membuat ini adalah menjadi sebuah ujian, kenaikan tingkat kita ya. Nah, kalau kita bisa dengan bersahaja, dengan baik kita memaksimalkan kehidupan kita dalam melayani, bekerja sama, berkomunikasi, cooperation dengan teman-teman, dan pelayanan kita menjadi semakin menyatu, semakin indah, disitulah pelayanan kita berhasil dan Tuhan dipermuliakan. Begitu ya. Ya, terakhir saya akan menyimpulkan apa yang saya sampaikan hari ini untuk saudara yang masih stay setia dengan saya. Hidup saya selama 50 tahun ini, saya syukuri karena ada dalam perjalanan yang dipimpin oleh Tuhan. Dari saya belajar musik, saya memakai musik untuk melayani, sampai bisa maksimal, dan kemudian saya bisa memakai kemampuan saya untuk melayani Tuhan, gitu ya. Banyak tawaran, saudara, untuk saya. Waktu itu sempat ketika saya transisi, saya ditawari untuk pindah ke Jakarta dan pegang produksi di Sony Music Jakarta. Itu keinginan, kerinduan semua orang loh. Bisa kerja di studio, produce musik, itu hidup. Itu saya banget. Tapi kemudian saya mengambil keputusan yang berbeda. Karena saya menerima panggilan Tuhan itu. Jadi saya sekarang menyerahkan hidup saya sepenuhnya kepada Tuhan lewat talenta saya. Jadi sampai akhir hidup saya tetap melayani Tuhan dalam pelayanan musik dan sound, dan sekarang konsultan. Nah, tadi saya sampaikan itu ya, saya lupa dari menjelaskan.
Orang banyak bilang, kok pakai nama konsultan? Itu yang saya dapat waktu tahun 2000 saya bergumul dengan Tuhan, mau memulai e-project ini. Judulnya apa gitu? Apa judulnya gitu ya? Nah, masa Erwin apa? Musisi apa? Ada judulnya, karena harus melembaga. Kan kerinduan saya tadi saya bisa nulung semuanya untuk bisa pelayanan musik dengan baik. Otomatis saya tidak bisa sendiri. Saat ini saya dibantu oleh 5 orang dan beberapa orang yang lain di divisi yang lain. Nah, Tuhan memberikan nama e-project, Elohim Project. Ini karyanya Allah, bukan karyanya manusia. Yang kedua namanya Music Ministry Consultant. Awalnya mikir juga, wih, cek keren nih ya konsultan. Tapi ternyata memang dalam hidup saya sampai sekarang itu banyak orang yang bertanya. Bukan karena saya lebih bisa, tapi karena saya memang mempelajarinya dan saya tahu. Lah saya tahu ya saya kasih tahu yang apa yang saya tahu begitu ya. Nah, ini proses yang dimaksimalkan oleh Tuhan. Jadi ketika kita memilih jalan hidup kita sesuai dengan talenta Tuhan, talenta yang Tuhan berikan, maka Tuhan akan memaksimalkan itu menjadi hidup kita, saudara. Indah loh hidup seperti ini. Minimal hidup saya indah ya. Jadi saya tiap hari berkumpul dengan tentang musik, tentang audio, tentang pelayanan, membantu memaksimalkan pelayanan, dan sebagainya. Giving a hand on any musical needs in ministry. Membantu, menolong semua kebutuhan apapun di dalam pelayanan musik. Indah. Untuk itulah saya terus belajar, untuk itulah saya harus tetap baik dengan orang, untuk itulah saya harus bisa menyampaikan dengan jelas, untuk itu saya harus bisa maksimal membantu orang, dan juga bisa menjelaskan, memberikan jalan bagaimana untuk menuju ke ideal pelayanan. Seperti itu. Iya, saya kira itu pamungkas untuk hari ini, penutupan hari ini. Saya kira sudah cukup lama. Sampai ketemu. Tuhan berkati semua. God bless. Terima kasih untuk sore ini.